mas temos que fazer valer o mando de campo, né, a nossa torcida, e se Deus quiser sair com os 3 pontos. Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit usai pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Menurut proyeksi Putih Rankings, peluang Maung Bandung untuk mempertahankan gelar juara menurun drastis. Juara bertahan itu tercatat mengalami penurunan peluang sebesar 19% setelah kalah 2-1 dari Persijap Jepara. Kini Persib hanya memiliki 41% peluang untuk kembali merebut trofi. Sebaliknya, dua tim yang tampil impresif di dua laga awal, yakni Borneo FC dan Persija Jakarta, justru melesat dalam prediksi. Keduanya sukses meraih kemenangan beruntun. Borneo FC kini memiliki peluang juara sebesar 21%, sementara Persija naik menjadi 12%. Macan Kemayoran bahkan bertengger di puncak klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 6 poin, torehan 7 gol, dan catatan clean sheet tanpa kebobolan. Kejutan juga datang dari Persebaya Surabaya. Setelah mendudukan Persita Tangerang 0-1, The Green Force keluar dari daftar tim kandidat degradasi dan masuk ke dalam proyeksi peserta kompetisi AFC 2026-2027 dengan peluang 5%. Di sisi lain, kekalahan Persib ini memunculkan peta persaingan yang makin memanas. Kekalahan perdana Maung Bandung ini ternyata disambut gembira oleh sang rival abadi Persija Jakarta. Seperti diketahui, Persib tampil menjanjikan di dua laga awal Super League dengan menggadaskan lawan-lawannya. Bangga dengan dua hasil yang diperoleh tim ibu kota membuat para fans Persija percaya diri. Saking percaya dirinya, banyak fans Persija ikut menyoroti hasil minor yang didapatkan Persib Bandung. Kabar kekalahan Persib di media sosial lantas menjadi sasaran olok-olok fans Persija. Di sisi lain, pengamat sepak bola tanah air, Akmal Marhali, menilai Persija Jakarta memiliki kapasitas untuk menghentikan dominasi Persib Bandung di Super League atau Liga Indonesia. Akmal Marhali menilai kondisi itu bisa terjadi jika skuad Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta tampil konsisten panjang musim. Persija Jakarta tampil luar biasa di dua pekan awal Super League 2025-2026, yang mana selalu meraih kemenangan. Setelah melibas Persita Tangerang 4-0, skuad asuhan Mauricio Souza ini menang 3-0 atas Persis Solo di kandang lawan. Hasil itu membuat Persija Jakarta untuk sementara berada di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 6 poin. Di sisi lain, Persib Bandung yang berstatus juara Liga Indonesia 2 musim beruntun justru tertahan di posisi 7 dengan 3 poin. Terbaru atau semalam, Persib Bandung kalah 1-2 dari Persijap Jepara. Akmal Marhali menilai performa Persija Jakarta sangat luar biasa di awal musim ini. Padahal tim itu tidak diperhitungkan karena mendatangkan pemain-pemain yang berkiprah di kasta kedua dan ketiga Liga Brasil. Ya, ini kejutan, ya. Di saat Persija tidak diperhitungkan. 2 penampilan dan 2 kemenangan dengan gol yang sangat sensasional, kata Akmal Marhali. Akan tetapi di sela-sela euforia tren apik Persija Jakarta, salah satu media asing memberikan pandangan yang berbeda dari pengamat kelas dunia sejagat raya Akmal Marhali. Persib Bandung tetap menjadi favorit nomor 1 untuk menjadi juara Super League 2025-2026 meski baru kalah dari Persijap Jepara. Dan Persija Jakarta berada di puncak klasemen menurut media asing. Pekan kedua Super League menghadirkan beberapa pertandingan menarik, yang salah satunya Persib Bandung melawan Persijap Jepara. Selain itu, Dewa United yang diunggulkan bisa bersaing untuk juara justru kembali menelan kekalahan saat bertandang ke markas Semen Padang. Kemudian Malut United yang pada laga perdana mampu menumbangkan Dewa United justru ditahan imbang tim tamu Bali United dengan skor 3-3. Sejauh ini hanya ada 2 tim yang berhasil meraih 2 kemenangan dalam 2 pekan awal Super League, yakni Persija Jakarta dan Borneo FC. Persib yang meraih gelar juara back-to-back tertahan di papan tengah dengan menduduki posisi 7 setelah mengumpulkan 3 poin. Namun Persib tetap menjadi tim paling berpeluang untuk meraih gelar juara meski secara persentase mengalami penurunan. Menurut media asing Putih Rankings, Persib memiliki peluang untuk menjadi juara dengan persentase sebesar 41%. Lalu diikuti oleh Borneo FC yang berada di peringkat kedua dengan 21%, bertambah 10% dari sebelumnya. Persija yang berada di puncak klasemen Super League justru berada di peringkat ketiga dengan persentase sebesar 12%. Selain itu, Persib juga masih menjadi tim dengan peluang paling tinggi untuk lolos ke kompetisi Asia musim depan dengan persentase sebesar 62%.
Media asing Putih Ranking secara tak langsung menyeratkan pesan kepada para rival Maung Bandung, terutama Persija Jakarta. Liga baru saja dimulai, hasil di pekan kedua bahkan menjadi jaminan juara di akhir musim. Meski Persib mengalami kekalahan, namun tetap masih menjadi favorit juara. Para rival seakan kembali diingatkan dengan kondisi ancur-ancuran Persib di musim 2023-2024. Saat itu Persib yang tampil kurang oke di awal liga sampai harus tercacar di papan bawah klasemen sementara. Tak hanya sampai di situ, Luis Milla yang kala itu menjadi pelatih mendadak mundurkan diri yang semakin membuat Persib terpuruk. Dan pada akhirnya, sang juru selamat hadir di tengah badai. Bojan Honda menjadi pelatih Maung Bandung menggantikan Luis Milla. Perlahan ia mampu membawa Persib Bandung bangkit sampai akhirnya menjadi juara di akhir musim. Bojan Honda memainkan peran sentral dalam kesuksesan Persib Bandung meraih gelar juara BRI Liga 1 secara back to back pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Menjadi pelatih pertama yang membawa Persib juara 2 musim berturut-turut dalam format kompetisi penuh Liga 1. Kunci keberhasilan Honda terletak pada kemampuannya mengelola tim dan merancang strategi yang tepat sesuai dengan materi pemain yang dimiliki. Meski di awal musim Persib sempat tampil kurang konsisten, Honda berhasil menjaga performa tim agar tetap stabil dan matang di putaran kedua. Ia juga piawai memaksimalkan seluruh pemain, termasuk saat menghadapi cedera pemain inti. Dengan mengandalkan kedalaman skuad yang berkualitas dan kombinasi pemain asing serta lokal yang seimbang, Honda memanfaatkan ketentuan 6 pemain asing dalam satu pertandingan secara optimal. Dengan pemain asing seperti Ciro Alves, David da Silva, dan Mark Locke yang cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, ia mampu mengintegrasikan pemain muda dan adaptasi tanpa mengganggu keseimbangan tim. Dukungan finansial yang kuat dari manajemen klub juga menjadi faktor pendukung keberhasilan Honda, memungkinkan perekrutan pemain dan stabilitas tim sehingga fokus penuh bisa diberikan pada performa di lapangan. Secara keseluruhan, Bojan Honda bukan hanya pelatih yang punya taktik jitu, tapi juga manajer tim yang mampu menjaga keharmonisan dan konsistensi Persib, menjadikan Maung Bandung sebagai tim paling dominan di Liga 1 selama 2 musim terakhir. Skuad ini merupakan perpaduan antara pemain lokal berpengalaman, pemain muda potensial, dan pemain asing yang berkualitas, terutama di lini tengah dan depan. Pelatih Bojan Honda mampu mengoptimalkan komposisi ini dengan strategi yang matang sehingga Persib tampil konsisten sepanjang musim dan mampu mengunci gelar juara dengan 64 poin. Unggul 10 poin dari pesaing terdekat. Pelatih Bojan Honda berhasil mengolah skuad ini dengan sangat baik, menjaga keharmonisan tim dan memaksimalkan performa individu pemain. Kombinasi kedalaman skuad, strategi matang, serta dukungan supporter bobotoh membuat Persib tampil dominan dan konsisten sepanjang musim. Keberhasilan ini juga menandai prestasi langka karena Persib mampu mempertahankan gelar juara Liga 1 secara berturut-turut, menegaskan posisi mereka sebagai salah satu klub terbaik di Indonesia. Nah, oleh karena itu buat para rival dan fans-fansnya yang terlalu berisik itu jangan terlalu cepat sesumbar. Ini masih awal liga, Persib Bandung masih bisa bangkit selama Maung Bandung masih dinakodai tangan besi Bojan Honda.